Oke, halo teman-teman. Hari ini kita akan belajar mengenai interpretasi citra. Nah, tahukah kalian apakah itu interpretasi citra? Nah, interpretasi citra merupakan sebuah perbuatan untuk mengkaji citra maupun foto udara yang bertujuan untuk mengidentifikasi objek dan menilai arti penampakan sebuah objek tersebut. Dalam menginterpretasi sebuah citra, maka ada beberapa langkah atau tahapan yang dilakukan, yakni deteksi, identifikasi, analisis, dan juga deduksi. Nah, pertama deteksi. Deteksi ini merupakan kegiatan untuk mengetahui benda dan gejala di permukaan bumi dengan menggunakan alat pengindra, yakni mata manusia. Misalnya dalam sebuah citra kita mendeteksi adanya satu objek berwarna biru. Misal seperti itu. Kemudian identifikasi. Nah, identifikasi ini dilakukan dengan cara melakukan pengklasifikasian objek yang terlihat dengan pengetahuan tertentu. Nah, hal ini didasarkan pada spasial temporal dan juga spektral. Contohnya adalah mengidentifikasi sebuah objek dengan beberapa ciri seperti memiliki warna gelap, berwarna biru, berhubungan dengan tumbuhan dan transportasi dan juga lain sebagainya. Selanjutnya adalah analisis. Nah, analisis adalah mengelompokkan objek yang memiliki ciri yang sama dengan identitas objek sebenarnya. Contohnya, kita mengidentifikasi bahwa objek yang kita amati memiliki beberapa ciri, maka mengelompokkan ciri-ciri tersebut sesuai dengan identifikasi objek secara nyata, apakah sesuai atau tidak. Selanjutnya adalah deduksi. Nah, tahap terakhir ini adalah menyimpulkan beberapa hasil dari analisis sehingga diperoleh sebuah kesimpulan. Nah, dalam mengidentifikasi sebuah citra, maka kita memerlukan yang namanya unsur-unsur interpretasi citra. Nah, unsur-unsur interpretasi citra ini memiliki hierarki atau urutan. Nah, yang primer itu yang paling mudah dikenali berupa warna dan warna. Kemudian lanjut agak susah ini di ukuran, bentuk, dan juga tekstur pada tingkatan sekunder. Selanjutnya pada tingkatan yang lebih susah lagi ini pola, tinggi, dan bayangan pada tingkat tersier, dan paling rumit adalah situs dan juga asosiasi. Oke, langsung aja kita akan belajar mengenai unsur-unsur interpretasi citra. Yang pertama adalah rona. Rona merupakan tingkat kecerahan suatu objek. Rona pada citra akan menunjukkan keadaan cuaca, arah datang sinar matahari, dan juga waktu pengambilan gambar. Nah, bisa dilihat pada gambar tersebut bahwa jalan raya dengan aspal akan lebih terang dibandingkan dengan sungai. Kenapa? Karena sungai menyerap lebih banyak sinar matahari daripada jalan raya, sehingga bisa disimpulkan bahwa semakin besar objek tersebut memantulkan sinar, maka semakin terang ronanya. Oke, unsur selanjutnya adalah warna. Warna merupakan salah satu unsur interpretasi citra yang sangat mudah untuk dikenali. Kita bisa melihat adanya perbedaan warna merah, biru, kuning, hijau, dan lain sebagainya. Nah, biasanya perbedaan warna akan melambangkan perbedaan objek. Nah, contohnya adalah pada citra inframerah, infrared, yang melambangkan atau menunjukkan vegetasi di permukaan bumi. Kita bisa lihat bahwa warna merah ini menunjukkan atau merepresentasikan sebuah vegetasi. Semakin merah, maka semakin tebal atau semakin lebat vegetasinya. Sementara pada warna abu-abu melambangkan bangunan atau bisa juga pemukiman. Semakin pekat abu-abu berarti semakin padat bangunannya. Unsur selanjutnya adalah bentuk. Bentuk merupakan variabel kualitatif yang memberikan kerangka suatu objek. Secara sederhananya, kita bisa mengkategorikan sebuah objek dengan bentuk persegi, persegi panjang, segitiga, maupun abstrak atau tidak beraturan. Nah, bisa dilihat dalam contoh ada sungai berbentuk persegi panjang, kemudian ada juga stadion, dan juga ada pohon-pohonan yang berbentuk abstrak. Oke, unsur selanjutnya adalah ukuran. Nah, ukuran merupakan atribut objek berupa jarak, luas, tinggi, maupun volume. Nah, dalam interpretasi sebuah ukuran itu harus memperhatikan skala. Karena yang kita ketahui adalah jarak sebenarnya itu sama dengan jarak pada peta dikalikan dengan skala. Meskipun dengan bentuk yang sama, perbedaan ukuran akan menandakan perbedaan objek. Unsur selanjutnya adalah tekstur. Tekstur merupakan frekuensi perubahan rona pada citra. Nah, secara sederhananya bisa dikatakan bahwa tekstur merupakan perbedaan derajat kekasaran suatu objek.
Dalam contohnya atau dalam praktiknya, tekstur bisa dibedakan menjadi tekstur halus, sedang, dan juga rasa. Unsur selanjutnya adalah bayangan. Nah, bayangan ini merupakan unsur interpretasi citra yang memantau atau yang membantu identifikasi objek yang memiliki ketinggian untuk mengetahui arah datangnya sinar matahari. Nah, dalam contoh kita bisa melihat bahwa di tebing lereng Gunung Api Semeru yang berada di Kabupaten Malang memiliki ketinggian dan juga memiliki bayangan. Nah, adapun bayangan ini menyesuaikan dengan arah datangnya sinar matahari. Panjang bayangannya menyesuaikan dengan waktu pengambilan citra. Kita bisa melihat bahwa panjang lereng jika diukur dengan menggunakan Google Earth adalah sepanjang 230,79 meter. Oke, unsur selanjutnya adalah pola atau susunan keruangan. Nah, pola ini merupakan ciri penanda kumpulan beberapa objek yang saling berdekatan, baik secara alamiah maupun pembuatan manusia. Bisa dilihat pada contoh bahwa terdapat pola tidak teratur berupa tanaman di hutan, kemudian pola teratur pertanian terasering, dan juga pola teratur pemukiman yang membentuk pola memanjang karena mengikuti jalan raya. Unsur selanjutnya adalah situs. Situs ini merupakan kedudukan suatu objek terhadap objek yang lain di sekitarnya. Nah, situs ini tidak mencirikan ciri objek secara langsung, melainkan mengaitkannya dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, contohnya kita bisa melihat adanya segerombolan tanaman, segerombolan pola abstrak tidak teratur. Nah, ini bisa menjadi dua kemungkinan. Hutan apakah itu? Nah, kemudian kita bisa melihat situsnya. Pada gambar pertama, kita lihat bahwa gerombolan tanaman ini berada di lereng gunung. Nah, sehingga bisa dihipotesakan bahwa objek ini merupakan hutan pinus. Sementara untuk objek kedua, bisa dilihat bahwa dia berada di dekat dengan perairan air payau, sehingga bisa disimpulkan secara sementara bahwa objek ini adalah hutan mangrove. Unsur selanjutnya adalah asosiasi. Asosiasi ini merupakan keterkaitan antara objek satu dengan objek yang lain. Keterkaitan antara objek ini akan menjadi petunjuk terhadap objek lainnya. Nah, contohnya pada contoh 1 kita mengenal ada bangunan besar berwarna abu-abu. Nah, kita bisa menghipotesakan bahwa bangunan tersebut adalah stasiun kereta api karena ditunjukkan dengan rel kereta api yang berada di sampingnya. Selanjutnya, yang pada contoh kedua kita bisa mengidentifikasi atau kita menghipotesakan bahwa bangunan tersebut adalah dermaga. Kenapa? Karena kita bisa melihat adanya kapal yang sedang tertambat di sana, sehingga kita bisa menghipotesakan bahwa wilayah tersebut adalah dermaga. Yang terakhir adalah konvergensi bukti. Konvergensi bukti merupakan proses penyempitan lingkup interpretasi akibat penggunaan unsur interpretasi sebanyak mungkin. Nah, contohnya kita bisa melihat bentuk tajuk bintang pada gambar Google Earth tersebut, pada citra yang diperoleh dari Google Earth. Nah, kita bisa mengidentifikasi bahwa gerombolan tanaman tersebut adalah gerombolan tanaman palma. Kemudian dengan pola tidak teratur kita bisa menyempitkannya menjadi enau, sagu, dan juga mangrove karena mereka adalah memiliki pola tanam yang tidak teratur. Nah, selanjutnya yang terakhir, situsnya atau letaknya berada di sepanjang aliran sungai, sehingga kita bisa mengerucutkannya pada tanaman sagu. Nah, itu merupakan unsur-unsur interpretasi citra dan bagaimana cara menginterpretasi citra. Oke, terima kasih atas perhatiannya. See you next time.